Selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang seorang panglima perang yang bernama Tariq bin Ziyad, sang penakluk Spanyol pada tahun 711. Tariq bin Ziyad ini berasal dari suku Berbers di Maroko dan Aljazair. Dia ditunjuk oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah untuk jadi gubernur di wilayah Tanjir. Tanjir ini ada di utara Maroko sekarang. Nah, dari wilayah Tanjir itu bisa dilihat deretan pegunungan di Spanyol, selatan Spanyol, yang bernama Semenanjung Iberia. Nah, kenapa Tariq bin Ziyad bisa sampai ke Spanyol? Ada ceritanya. Jadi waktu itu di Spanyol yang berkuasa seorang raja dari dinasti Visigot, yang kalau kita sekarang bilang aliran Gotik. Nah, mereka tidak beragama Kristen, mereka beragama paganisme. Nah, raja Gotik ini dia melakukan penindasan, kekejaman terhadap orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi di Spanyol. Di selatan Spanyol waktu itu ada seorang pangeran. Dia wilayahnya bernama Ceuta, berjuluk Count of Ceuta, bernama Julian. Nah, karena Julian hanya seorang pangeran di wilayah kecil, sudah menjadi tradisi di Eropa waktu itu, dia mengirimkanlah anak perempuannya yang cantik yang bernama Florinda ke Raja Roderick ini dari dinasti Visigot ini. Ternyata oleh Raja Roderick ini, Florinda ini diperkosa sampai hamil. Nah, Florinda akhirnya berkirim surat kepada bapaknya. Nah, dengan trik tertentu akhirnya Julian berhasil mengeluarkan Florinda dari istana Raja Roderick itu. Di situ mulailah dia sakit hati kepada Raja Roderick. Tapi dia tahu dia tidak punya kemampuan untuk melawan Raja Roderick ini. Berkirimlah dia surat ke seberang lautan kepada gubernur Maroko Aljazair waktu itu, Musa bin Nusair, untuk meminta bantuan menghantam Raja Roderick ini. Nah, gubernur Musa an-Nusair ini meminta izin dulu kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus. Itu khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Memang waktu itu zaman keemasan Islam, di zaman dinasti Umayyah tahun 700-an itu. Akhirnya oleh Khalifah Al-Walid diberi izin, dan Musa an-Nusair menunjuklah sang jenderal Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke Spanyol di selatan yang bernama Semenanjung Iberia. Nah, dengan bantuan kapal-kapal milik Pangeran Julian ini, diangkutlah 7.000 pasukan ke Semenanjung Iberia. Dan berikutnya menyusul lagi tambahan bantuan 5.000 pasukan. Jadi total ada 12.000 pasukan yang dikumpulkan oleh Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Spanyol. Nah, Pangeran Julian ini bertindak sebagai intel beserta tentara-tentaranya. Nah, terjadilah pertempuran, dan yang paling menarik, sebelum maju ke medan perang, sang jenderal Tariq bin Ziyad memerintahkan seluruh kapal yang mengangkut pasukan dari Maroko ke
selatan Spanyol ini dibakar. Terus dia berpidato di hadapan para tentaranya yang terdiri dari orang-orang Berbers, orang-orang Afrika Utara dan orang-orang Arab dan beberapa dari suku-suku lain. Tidak ada jalan kembali. Ke belakang kita lautan, ke depan kita musuh. Nah, jadi bertempurlah demi membela agama kita. Sejarawan Barat pun membenarkan peristiwa itu. Terjadilah pertempuran antara pasukan Ziyad bin Tariq dan Raja Roderick. Satu demi satu kota berhasil direbut oleh Ziyad, yang sekarang kita kenal Malaga, Sevilla, Mallorca, sampai akhirnya pada pertempuran di Toledo yang merupakan ibu kotanya Visigoth ini, Raja Roderick terbunuh. Sesudah Raja Roderick terbunuh, mulailah sampai tahun 718, sejak dimulai tahun 711 pada bulan September itu, dimulailah penaklukan wilayah yang lain di Spanyol sampai ke wilayah Portugal yang dulu bernama Lusitania. Dulu Portugal itu dibilangnya Lusitania, bukan Portugal. Nah, Tariq bin Ziyad ini benar-benar seorang jenderal ulung. Cuman dia setelah beberapa tahun, diperkirakan sekitar 3-4 tahun, dia dipanggil ke Damaskus oleh Khalifah pengganti Al-Walid, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, pewaris kekuasaan di Spanyol itu yang melanjutkanlah adalah keturunan dari gubernur Maroko dan Aljazair, yaitu Musa bin An-Nusair. Biasa di kalangan Arab kalau udah begitu biasa terjadi perebutan kekuasaan. Nah, sejak direbutnya Al-Andalus ini, ya kalau kita sekarang kenal dengan wilayah Andalusia, kerajaan Islam di sana hampir 700 tahun berdiri sebelum akhirnya pada tahun 1490 dengan bersatunya Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Ratu Isabella ini dari Katalan yang kita sekarang kenal Barcelona. Sementara Raja Ferdinand dari Spanyol, Espana kalau bahasa sananya. Nah, sementara waktu itu kerajaan Islam sudah terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling bermusuhan. Makanya begitu tahun 1490 itu, dengan melalui beberapa tahun sebelumnya perkawinan antara Raja Ferdinand dan Ratu Isabel, dua suku ini bersatu, sampailah pada peristiwa itu hancurnya semua kerajaan Islam di Andalusia, dan dimulailah pada 1492 Christopher Columbus menjelajah lautan untuk menemukan benua baru. Tapi kerajaan Islam 700 tahun lebih ada di Spanyol sampai ke selatan Perancis, ke wilayah kekuasaannya waktu itu. Dan mereka menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat budaya, pusat sains, pusat teknologi pada zaman itu. Nah, Tariq bin Ziyad ini, para sejarawan Barat pun mengakui kualitas dia. Sampai selat kecil antara Maroko dan Spanyol yang kita kenal selat Gibraltar itu dinamakan nama dia, Jabal Al-Tariq, Gunung Tarik. Jabal itu artinya gunung. Sekarang Gibraltar ini wilayah Inggris, suatu daerah kecil lah. Itu selat yang memisahkan antara Afrika Utara, Maroko dengan Spanyol, dan jalan masuk dari lautan Atlantik ke laut Mediterania. Jadi itulah sepenggal kisah sang jenderal ulung Tariq bin Ziyad. Sekian, terima kasih.